1. Pengamatan selama eksperimen. Seperti telah kamu pelajari pada bagian C, variabel terikat diamati atau diukur pada saat kita melakukan percobaan. Demikian pula para ilmuwan mencatat hasil pengamatan mereka dalam bentuk tabel agar dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Pengamatan yang dilakukan selama percobaan dapat dilakukan secara kualitatif, yaitu deskripsi dengan menggunakan kata-kata saja. Contohnya, ketika kamu memanaskan air, maka kamu dapat melihat ada gelembung udara saat air mendidih dan asap tipis di bagian atas air tersebut. Jika kamu menaruh tanganmu di bagian atas panci air yang sedang dipanaskan, kamu juga merasakan suhu yang lebih panas. Gelembung udara juga ada ketika kamu menuang minuman bersoda ke dalam gelas, ada suara is juga. Karena itulah minuman bersoda disebut juga dengan easy drink. Semua hal di atas adalah contoh pengamatan kualitatif. Pengamatan juga dapat dilakukan secara kuantitatif atau dinyatakan dalam angka-angka. Contohnya, sebelum memasukkan air yang akan dipanaskan ke dalam panci, kamu mengukur volume air dengan menggunakan gelas ukur, yaitu sebanyak 200 ml. Kemudian setelah 3 menit memanaskan air, kamu mengukur suhu air tersebut dan mencatat suhu air mencapai 70 derajat Celcius. Inilah contoh yang disebut sebagai pengukuran dalam percobaan. Pengukuran sangat penting dilakukan dalam suatu eksperimen untuk dapat memperoleh jawaban atas tujuan percobaan kita. Pengukuran sangat erat kaitannya dengan besaran dan satuan dalam sains. Besaran adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Contoh besaran yang sudah diberikan adalah volume air yang diukur dengan menggunakan gelas ukur, juga suhu air setelah dipanaskan. Volume dan suhu adalah contoh besaran. Ada lagi banyak contoh besaran lainnya, misalnya panjang, massa, waktu, berat dan sebagainya. Dalam ilmu sains, dikenal 2 macam besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dijadikan dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Ada 7 besaran pokok dengan satuannya yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara standar internasional, SI. Sementara besaran turunan adalah besaran yang ditetapkan berdasarkan besaran pokok. Satuannya pun diturunkan dari beberapa satuan besaran pokok. Sebagai contoh untuk menentukan kecepatan suatu benda bergerak, kita perlu mengukur panjang lintasan dan waktu yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Kecepatan bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Panjang dan waktu adalah besaran pokok sementara kecepatan adalah besaran turunan karena kecepatan dihitung dari besaran pokok. Ada lebih banyak besaran turunan dibandingkan besaran pokok. Tiga satuan. Dalam melakukan pengukuran, agar seragam maka dianggap perlu untuk menetapkan suatu pembanding dalam pengukuran. Pembanding ini tetap, tidak berubah-ubah dan dapat digunakan secara umum di mana saja. Inilah yang disebut sebagai satuan baku. Namun, ternyata ada beragam satuan yang digunakan dalam hidup kita sehari-hari, misalnya untuk mengukur panjang atau jarak, kita sering menggunakan satuan meter atau kilometer. Di luar negeri digunakan satuan inci maupun yard. Bahkan zaman dahulu satuan yang digunakan adalah ukuran kaki manusia. Satuan yang tidak tetap, misalnya kaki adalah satuan tidak baku. Adapun untuk suhu, satuan yang sering kita gunakan adalah derajat Celcius, tetapi satuan ini bukan satuan standar dalam sains. Satuan yang digunakan dalam sains disebut Sistem Satuan Internasional, atau International System of Units atau disingkat SI. Di negara subtropis sering digunakan satuan Fahrenheit. Tetapi dalam sains,
Satuan suhu Si yang digunakan adalah Kelvin. Sebagai seorang ilmuwan yang melakukan pengukuran, kita perlu memiliki keterampilan mengubah satuan sesuai dengan satuan yang diakui secara internasional. Kata lain mengubah satuan ini adalah mengonversi. Misalnya kita mengukur panjang suatu kertas adalah 32 cm dan lebarnya adalah 28 cm. Sementara kita diminta untuk menyatakan kedua besaran itu dalam satuan meter, sebagai satuan internasional. Kita dapat menggunakan tangga konversi panjang seperti pada gambar sehingga dapat diperoleh panjang dan lebar dalam meter. Dari centimeter ke meter dibutuhkan 2 anak tangga naik, maka angka 32 cm dibagi 100, demikian pula angka 28. Sehingga diperoleh panjang kertas itu 0,32 meter dan lebar 0,28 meter. Satuan massa, waktu dan suhu pun dapat dikonversi seperti ini. Berlatihlah mengonversi satuan-satuan panjang, waktu, massa, volume, dan kecepatan dengan melakukan aktivitas berikut ini. Teknik pengukuran yang benar. Pemilihan alat ukur sangat penting agar dapat memperoleh hasil percobaan yang akurat. Pengukuran pun perlu dilakukan dengan cermat agar hasilnya tepat. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pengukuran, yaitu sebagai berikut. A. Selalu perhatikan bahwa alat ukur yang digunakan selalu pada angka 0 sebelum kamu mulai mengukur. B. Pastikan alat ukur yang digunakan sudah mengukur secara tepat. Misalnya jika mengukur suhu cairan, termometer ada di dalam cairan, bukan di atasnya juga tidak menyentuh wadah cairan. Bila mengukur waktu, stopwatch dinyalakan tepat pada saat percobaan mulai dilakukan, dan dihentikan tepat pada saat percobaan telah selesai. C. Selalu catat pengukuran disertai satuannya. Gunakan simbol satuan yang benar. D. Hindari kesalahan paralaks, di mana pengamatan tidak dilakukan sejajar dengan skala benda terukur. Matamu harus sejajar dengan pembacaan skala pengukuran. Apabila terjadi kesalahan paralaks, maka hasil pengukuran bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi dari yang semestinya. E. Segera catat hasil pengukuran. Jangan mengandalkan ingatan saja karena keterbatasan manusia mengingat. F. Cairan biasanya memiliki bentuk yang tidak rata atau cembung sehingga dalam mengukur volume cairan, selalu bacalah skala pada sisi cembung cairan tersebut. Jika cairan cembung di bagian bawah, maka bacalah skala pada batas itu. Namun ada cairan tertentu yang mencembung di bagian atas. Untuk cairan seperti ini, bacalah skala pada bagian atas.